Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 071 dari kelompok 10. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai sumber daya pendukung pelaksanaan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin pertama. Yang pertama yaitu manajemen sekolah. Nah, pengertian dari manajemen sekolah itu sendiri menurut Catherine adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu yang pertama planning atau merencanakan, organizing atau mengorganisasikan, leading atau memimpin, dan controlling mengendalikan. Nah, dalam konteks pendidikan, menurut Jamun Satori, manajemen pendidikan merupakan keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personel dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang diterapkan secara aktif dan efisien. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan. Manajemen pendidikan manfaatkan berbagai sumber daya dan manajemen pendidikan berupaya untuk tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian fungsi manajemen itu sendiri menurut G.R. Terry yaitu terdapat 4 tadi ya, hampir sama. Yang pertama yaitu planning, perencanaan. Nah, perencanaan di sini merupakan penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan mendatang. Kemudian yaitu organizing atau pengorganisasian adalah tahap yang dilalui setelah perencanaan, yaitu kegiatan pengorganisasian. Nah, kegiatan ini menjembatani antara perencanaan dan executing atau pelaksanaan. Nah, di sini yang ketiga yaitu ya tadi ya, executing, pelaksanaan. Nah, setelah adanya planning tadi dan pengorganisasian, maka tahap selanjutnya adalah executing, pengorganisasian secara konkret, dan yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Nah, ini dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber daya yang kedua yaitu pemanfaatan sumber belajar. Nah, pengertian dari sumber belajar itu sendiri yaitu salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar mengajar. Nah, sumber belajar tidak lain adalah daya yang dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar atau keberlangsungan proses belajar mengajar di suatu lembaga. Kemudian makna sumber belajar ya. Pendidikan konvensional itu memiliki paradigma bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar atau orang yang paling mengetahui. Nah, namun sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, bukan saja pengetahuan guru atau guru adalah satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi di sini dapat terjadi perkembangan media informasi di sekitar kita seperti ponsel, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu fungsi sumber belajar. Itu sumber belajar itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran ya. Kalau media pembelajaran itu sekedar media untuk menyampaikan pesan, sedangkan sumber belajar itu tidak hanya memiliki fungsi tersebut, tetapi juga termasuk strategi, metode, dan tekniknya. Nah, kemudian ada manfaat sumber belajar. Di sini ada banyak sekali manfaat sumber belajar ya. Salah satunya yaitu memberikan pengalaman belajar yang konkret tidak langsung. Maksudnya, misal kita sumber belajarnya itu dari ponsel, itu kan secara tidak langsung kita mendapatkan informasi dari berbagai pihak, dari banyak orang. Kalau di sekolah itu kan hanya dengan guru ya, tatap langsung. Nah, sedangkan di media ini kita mendapatkan ilmu dari guru siapa dan dari mana. Itu meskipun kita tidak secara tatap langsung, tetapi kita juga mendapatkan ilmu tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran. Nah, sumber daya pendukung yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran ini memiliki pengertian media itu berasal dari bahasa Latin dan bentuk jamak dari kata medium ya, yang secara harfiah itu dapat diartikan sebagai perantara. Sedangkan Leslie J. Briggs menyatakan bahwa media adalah alat untuk memberi perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar.
gitu. Nah, dari pendapat di atas itu dapat dikembangkan ya beberapa pemahaman tentang posisi media serta peran dan kontribusinya dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan dan pelatihan di dalam lembaga pendidikan. Kemudian kedudukan media dalam pembelajaran. Nah, kedudukan media dalam komponen pembelajaran itu juga sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran ya. Karena metode yang digunakan dalam proses pembelajarannya biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan dan diadaptasikan di kondisi yang dihadapi. Seperti kita saat ini menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini ya. Kita melakukan pembelajaran daring, maka dari itu media juga dituntut untuk media apa, media pembelajaran apa yang bisa sesuai dan efektif digunakan pada saat masa seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis media pembelajaran, yaitu ada 3 jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu auditif, itu berupa suara saja ya. Kemudian visual itu berupa gambar, dan kemudiannya kinestetik merupakan gabungan dari keduanya, yaitu seperti animasi gerak itu kan bisa ada suaranya juga bisa ada gambarnya. Nah, kemudian yaitu prosedur pemilihan media. Ini juga perlu diperhatikan ya dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, meskipun caranya itu berbeda-beda, namun demikian ada hal yang seragam bahwa setiap media pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan memberikan pengaruh kepada efektivitas program pembelajaran di lembaga pendidikan. Kemudian karakteristik media. Ini ada 6. Yang pertama yaitu media grafis, gambar atau foto, diagram, bahkan grafik media display. Nah, untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri kedua. Mungkin cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Hamid Jazuli, NIM 2061-943. Nah, saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang poin D, tentang kualitas kinerja guru. Kinerja guru menjadi suatu keharusan dalam peningkatan kualitas layanan pembelajaran yang mencakup pelaksanaan kurikulum untuk semua komponen mata pelajaran kurikulum. Nah, guru sebagai pekerja harus berkemampuan yang meliputi penguasaan materi pembelajaran, penguasaan profesional, penguasaan dan pendidikan, penguasaan cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya. Penerapan kurikulum K13 itu menuntut kerjasama yang optimal dari kemampuan di sekolah. Pendidikan di sekolah itu sangatlah penting. Nah, kinerja menurut Purwadamita berarti suatu yang dicapai atau prestasi yang dilaksanakan berarti kemampuan kerja. Jadi secara sederhana dapat dikemukakan bahwa kinerja sebagai prestasi kerja. Nah, perbuatan dan prestasi kerjanya sebagai akumulasi dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang telah dimilikinya. Ya, terus selanjutnya poin yang ke E tentang monitoring kurikulum. Monitoring kurikulum pemantauan yaitu kegiatan yang menyertakan proses pengambilan, penganalisaan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan monitoring terdapat kurikulum pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum itu telah dilaksanakan di sekolah masing-masing dan persoalan apa yang dirasakan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Kurikulum di sekolah pada tahun-tahun pemulaan ditetapkan proses kurikulum serta sarana yang diperlukan dalam kegiatan pelaksanaan tersebut. Terus tujuan utama dari kegiatan monitoring adalah menyediakan informasi yang relevan. Yang kedua, mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, penyumbang pada akuntabilitas. Dan yang keempat, menyediakan sumber informasi. Yang kelima, memberikan
masukan bagi pengambilan keputusan. Nah, yang poin B, pelaksanaan tentang monitoring kurikulum. Pelaksanaan ini dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung diruangkan suatu laporan monitoring. Nah, ini ada dua, yaitu pemantauan langsung yang yaitu dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi proyek, dan yang kedua, pemantauan tidak langsung itu dilakukan dengan menghendaki petugas monitoring dan tidak perlu terjun langsung ke lokasi, tapi panggilan data dilakukan dengan cara mengirim daftar isi untuk diisi oleh orang yang di lokasi penelitian. Nah, selanjutnya yang ke B, kerangka kegiatan monitoring kurikulum. Kerangka kurikulum ini dibuat untuk menyediakan basis konseptual dan metodologi digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan berikut, yaitu menentukan kegiatan utama yang harus dimonitoring. Yang kedua, menentukan pihak mana yang akan melaksanakan monitoring. Dan yang ketiga, menentukan siapa saja yang menerima laporan hasil monitoring. Yang C, poin ke C terakhir, yaitu tentang pemantauan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pemantauan ini mempunyai 5 faktor. Faktor utama yaitu standar kompetensi guru. Yang kedua, kompetensi dasar pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Dan yang keempat, menggunakan media dan sumber belajar. Dan yang kelima, perangkat pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.